Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami beranggotakan dengan Atika, Winnie, dan Afifah akan membahas reaktualisasi Pancasila. Pengertian Pancasila adalah 5 nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar atau falsafah negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa, dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konsekuen, memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dengan mengelola kehidupan dalam kemajemukan. Bangsa Indonesia memiliki modal yang besar untuk memelihara kemajemukan tersebut. Modal kemajemukan bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan MPR. Pemahaman secara komprehensif bangsa Indonesia terhadap modal kemajemukan tersebut merupakan keharusan dan kebutuhan. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Warga negara Indonesia harus memahami hal tersebut sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan saripati karakter bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Karakter luhur bangsa Indonesia tersebut harus diaktualisasikan dan tidak dicemari sehingga tidak mengoyak kemajemukan bangsa Indonesia. Reaktualisasi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai-nilai dasar negara harus menjadi panduan atau petunjuk hidup bersama untuk mencapai cita-cita bangsa dalam bernegara dan mewarnai serta menjadi pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia Indonesia harus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur agar dapat mencegah perpecahan bangsa. Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya suatu keteraturan masyarakat. Nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat. Keteraturan dalam lingkungan sosial masyarakat dapat terwujud apabila tiap-tiap masyarakat dapat bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Nilai dapat dibagi menjadi 4, yaitu nilai etika merupakan nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh. Nilai estetika atau nilai keindahan sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati atau perasaan. Nilai agama, yakni nilai yang berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dan nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungannya. Kemudian, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyudi tahun 2016, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu meliputi aspek alamiah dan aspek sosial yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bidang posisi dan lokasi Indonesia. Segala kegiatan pembangunan yang mencakup masalah penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan yang berkaitan dengan posisi dan lokasi keseluruhan wilayah Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. 2. Bidang kekayaan alam. Pembangunan yang melibatkan kekayaan alam Indonesia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan tentang pengadaan, pengolahan, pendayagunaan, dan pemanfaatan, pengembangan, serta pelestarian segala sumber daya alam Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. 3. Bidang kemampuan penduduk. Pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia sangat mendesak. Dengan pembangunan sumber daya manusia yang tinggi akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Namun, dalam pembangunan sumber daya manusia tetap mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. 4. Bidang ideologi. Pembangunan dalam rangka memperkokoh dan mempertebal ideologi berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. 5. Bidang politik. Pendidikan dan pembangunan di bidang politik bagi bangsa Indonesia harus berlandaskan Pancasila, sehingga tidak dapat digantikan dengan landasan yang lain, termasuk paham Barat dan Timur. 6. Bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu berakar dan bersumber pada Pancasila secara konsisten. 7. Bidang sosial budaya. Pembangunan ini juga merumus pada aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai landasan ideal bagi pembangunan pendidikan, budaya, dan keagamaan di Indonesia yang menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan, dan ras. Ideologi terbuka yang mendorong kreativitas dan inovativitas. Spirit untuk pengembangan dinamika masyarakat dalam pembentukan watak peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta visi dan misi pendidikan nasional bagi anak Indonesia. Kemudian, reaktualisasi nilai Pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. Nilai prinsip Pancasila sendiri sebenarnya telah diwariskan menjadi kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 diantaranya mengenai sistem NKRI, HAM, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melihat nilai prinsip Pancasila tersebut, maka pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia mengarah kepada pembentukan bangsa yang berkarakter baik, berjiwa patriotik, tangguh, kompetitif, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, bermoral, juga bertoleran, bergotong royong dan menghargai, yang semuanya itu dijiwai oleh iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini merupakan upaya untuk pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya, karena berkaitan dengan pendidikan karakter, maka diperlukan pula keteladanan. Hal ini pun sudah menjadi perhatian pemerintah. Hingga saat ini pemerintah sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter yang sesuai dengan Pancasila. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan pendidikan dengan harapan dapat membangun karakter generasi muda yang sesuai dengan Pancasila. Dan juga pada akhlak yang baik serta aspek kesejahteraan rakyat akan tercipta jika semua rakyat berkarakter baik.
Perilaku Pancasila adalah mempersatukan, bukan memisahkan. Kita semua Pancasila, kita semua Indonesia. Zulkifli Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.